Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhana Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagang dan menjual barang dagang tanpa merubah bentuk barang dagang tersebut, di mana pendapatan atas hasil usahanya disebut penjualan. Perusahaan akan mengakui adanya penjualan ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli, baik sudah menerima uang maupun belum. Selanjutnya, dalam perusahaan dagang terdapat persediaan barang dagang, yaitu barang yang sudah dibeli perusahaan yang akan dijual kembali untuk menghasilkan pendapatan. Beban pada perusahaan dagang untuk satu periode yaitu HPP dan beban operasi, yang terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan beban umum. Aktivitas operasi perusahaan dagang. Yang pertama, adanya kas, yaitu uang yang akan digunakan untuk membeli barang dagang. Barang dagang ini akan menjadi persediaan barang dagang. Kemudian persediaan barang dagang akan dijual. Ketika dijual secara kredit akan menghasilkan piutang. Dalam penyajian laporan laba rugi, perolehan penjualan dikurang dengan HPP yang menghasilkan laba kotor. Laba kotor dikurang beban operasional yang akan menghasilkan laba bersih atau kas bersih. HPP yaitu total harga perolehan atas barang terjual dalam satu periode. Harga perolehan atas barang dagang yaitu semua pengeluaran yang akan dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagang sampai barang dagang tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya ada istilah dalam kaitan dengan arus harga perolehan. Yang pertama ada persediaan barang dagang awal, yaitu total harga perolehan atas barang dagang awal pada awal periode yang nilainya diambil dari persediaan akhir periode sebelumnya. Kemudian ada pembelian, yaitu total harga perolehan atas barang dagang yang dibeli untuk satu periode. Kemudian ada barang tersedia dijual, yaitu total harga perolehan atas barang tersedia dijual dalam satu periode, yang dihitung dengan menominalkan persediaan barang dagang yang ditambah dengan pembelian bersih. Kemudian ada HPP, yaitu total harga perolehan atas barang dagang yang terjual dalam satu periode. Ada persediaan barang dagang akhir, yaitu total harga perolehan atas barang dagang yang belum terjual sampai akhir periode. Selanjutnya, dalam perusahaan dagang terdapat sistem pencatatan persediaan yang terdiri dari sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual yaitu sistem pencatatan yang transaksinya berhubungan dengan barang dagang, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagang, di mana akan mempengaruhi nilai persediaan, sehingga dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang. Sedangkan pada sistem periodik tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagang. Selanjutnya, pada sistem perpetual menggunakan kartu persediaan, sedangkan pada sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan. Pada sistem perpetual, HPP akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga HPP dapat diketahui setiap saat ketika melihat kartu persediaan. Sedangkan pada sistem periodik, HPP baru bisa dihitung setelah menghitung nilai persediaan akhir. Pada sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan, karena nilai persediaan dapat diketahui ketika saat melihat kartu persediaan. Namun, ketika perusahaan tetap ingin melakukan perhitungan secara fisik, tetap diperbolehkan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan terhadap kartu persediaan.
Pada sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan persediaan barang dagang akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan secara fisik, maka nilai persediaan pada akhir periode tidak akan diketahui. Selanjutnya, pada sistem perpetual, jurnal penyesuaian terkait barang dagangan hanya dibuat jika perusahaan melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik tidak sesuai dengan kartu persediaan. Sehingga jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu akun persediaan barang dagang dan HPP. Pada sistem periodik, jurnal penyesuaian terkait barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Selanjutnya, ada perbandingan pencatatan transaksi penjualan terkait persediaan barang dagang. Yang pertama, transaksi pembelian barang dagang secara tunai, yaitu pada sistem perpetual, inventory di debit, kas di kredit. Pada sistem periodik, pembelian di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, pembelian barang dagang secara kredit, inventory di debit, dan hutang dagang di kredit. Pada sistem periodik, pembelian di debit dan akun payable di kredit. Selanjutnya, yaitu transaksi yang melakukan pembelian barang dagang yang dimana terdapat ada biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli maupun penjual. Terdapat dua jenis kesepakatan. Yang pertama, FOB shipping point, yaitu kesepakatan barang kesepakatan di mana barang dagangan sudah kepada pembelinya, kepada pemiliknya atau pembelinya, di mana sejak di gudang penjualan, maka yang menanggung biaya angkut adalah si pembeli. Sedangkan FOB destination point yaitu barang yang beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai kepada pembeli, sehingga biaya angkut adalah penjual. Jurnalnya ketika membeli barang dagang dan membayar biaya angkut pembelian. Yang pertama pada sistem perpetual, yaitu inventory di debit dan kas di kredit. Pada sistem periodik, yaitu biaya angkut pembelian di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, jurnal ketika melakukan pembelian barang, namun tidak sesuai dengan pesanan, sehingga barang tersebut dikembalikan, atau sering disebut dengan retur pembelian. Namun ada juga barang yang dibeli secara cacat, namun tidak dikembalikan, hanya mengkonfirmasi kepada penjual agar harga dapat dikurangi. Jurnalnya yaitu apabila melakukan pembelian secara tunai. Yang pertama pada sistem perpetual, yaitu kas di debit dan inventory di kredit. Pada sistem periodik, kas di debit dan retur pembelian dan pengurangan harga di kredit. Selanjutnya, jika pembelian dilakukan secara kredit, maka jurnal secara perpetual yaitu akun payable di debit dan inventory di kredit. Pada sistem periodik yaitu akun payable di debit dan retur pembelian dan pengurangan harga di kredit. Selanjutnya yaitu ke jurnal ketika perusahaan membeli barang dagang secara kredit, yang mana pada faktur tertera syarat pembayarannya, yaitu 2/10 N/30. Jurnalnya yaitu akun secara perpetual yaitu akun payable di debit, inventory di kredit, dan kas di kredit. Pada sistem periodik, akun payable di debit, purchase diskon di kredit, dan kas di kredit. Selanjutnya, penjualan barang dagang secara tunai, yaitu dalam sistem perpetual terdapat dua jenis jurnal. Yang pertama, kas di debit, penjualan di kredit, HPP di kredit dan inventory di HPP di debit dan inventory di kredit. Pada sistem periodik, kas di debit dan penjualan di kredit. Kemudian, jurnal ketika penjualan barang dagang secara kredit. Yang pertama pada sistem perpetual, yaitu akun receivable di debit,
penjualan di kredit, HPP di debit, inventory di kredit. Pada sistem periodik, akun resibo di debit dan penjualan di kredit. Kemudian, jurnal yang dibuat ketika perusahaan ketika kesepakatan FOB Destination Point, yang mana menanggung biaya angkut adalah penjual. Baik perpetual maupun periodik, jurnal yang dibuat sama, yaitu biaya angkut di debit dan kas di kredit. Kemudian, jurnal ketika perusahaan menerima pengembalian atau menerima pengembalian dari pembeli atas barang dagangan yang dijual karena tidak sesuai dengan pesanan atau barang dikomplain dari pembeli, tetapi perusahaan tidak menerima pengembalian, namun perusahaan setuju mengurangi harga barang tersebut. Kemudian, jurnal ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon, yaitu ketika perusahaan menjual barang dagang secara kredit, maka faktur penjualan tertera yaitu 2/10 dan N/30. Baik perpetual maupun periodik, jurnalnya sama, yaitu kas di debit, sel diskon di debit, dan akun resibo di kredit. Kemudian, terdapat jurnal penyesuaian. Sama dengan perusahaan jasa, jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun agar saldo akun-akun disajikan dalam laporan keuangan menunjukkan nilai sebenarnya. Jenis penyesuaian yang telah dibahas di perusahaan jasa dapat ditemui di perusahaan dagang. Kemudian, adanya tambahan penyesuaian yang dilakukan perusahaan dagang, yaitu menyesuaikan akun persediaan barang dagang atau inventory dan HPP. Jika perusahaan menyesuaikan akun tersebut, jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka jurnal penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagang akan dibuat ketika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dari kartu persediaan. Kemudian, laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, adanya laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka nilai HPP langsung diperoleh dengan melihat kartu persediaan. Namun, jika menggunakan sistem periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi, perusahaan terlebih dahulu menghitung HPP. Setelah itu, perusahaan baru menyusun laporan laba rugi. Kemudian, adanya laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada jurnal penutupan. Sama halnya dengan perusahaan jasa. Ada 4 akun yang ditutup yaitu untuk menutup akun pendapatan, beban-beban, income summary, dan dividen. Hanya itu pada video ini yang kita bahas tentang perusahaan dagang. Apabila ada kesalahan atau kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.